Kita tasrifan dulu ini, tasrifan sambil menunggu. Tiga plus satu ya. 3+1 A 3+1. Waalaikumsalam. 3+1, 3+2, 3+3. Tapi nggak usah dibaca semua, Bu. Wazan 3+1 dulu ya. 3+1 yang atas, Bu. Monggo. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan masdar mimnya wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun sulasi mazid 3 tambah harrama Oma yuharrimu tahriman tahrimatan tahroman tihroman masdar mimnya wa muharroman fahuwa muharrimun wadaka muharramun harrim la tuharrim muharramun muharramun. Yang ini, Bu, yang ada hitam-hitamnya. Wakala. Yang ada hitam-hitam. Yang lembar yang bukan PR ya, yang nggak ada PR-nya ya. Nggak usah dibaca semua, nanti sebagian saja. Wakala coba. Yuwakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan masdar mimnya wa muwakilun wadaka wakilatu wakil nawaro yunawiru tanwiratan wa munawwaron nawirun munawwarun tunawwir munawwarun munawwarun 3+1 B fa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan sret
fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun sulasi 3 tambah sulasi mazid wazan fa'ala qatala muqatalatan wa qitalan sret fahuwa wa dzaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun sulasi mazid 3 tambah mazid wazan af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan sret fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu f'il muf'alun sulasi mazid wazan af'ala aslama muslamun sulasi mazid 3 tambah sulasi mazid wazan af'ala amanah ayo Bu. Tu'min mu'manun sulasi 3 tambah sulasi wazan af'al 3+2 tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan sret fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun sulasi 3 tambah sulasi mazid wazan tafa'ala tadoroba yatadorobu tadoruban wa mutadoroban fahuwa mutadoribun wa dzaka mutadorobun tadorob la tatadorob mutadorobun sulasi mazid 3 tambah sulasi mazid wazan tafa
tafa'ala, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun, tafa'ala tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun. 3 tambah 2 sulasi mazid wazan ta'allama, ta'alluman wa muta'allaman, fahuwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun, ta'allam la tata'allam, muta'allamun. Sulasi mazid 3 tambah 2 ifta'ala, ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan wa mufta'alan, fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun, ifta'il la tafta'il, mufta'alun mufta'alun. Sulasi mazid 3 tambah sulasi mazid wazan ifta'ala, istama'a, istima'an wa mustama'an, fahuwa mustami'un wa dzaka mustama'un, istami' la tastami', mustama'un mustama'un. Sulasi mazid wazan ifta'ala, infa'ala. Halaman selanjutnya 3+2 yang terakhir ya. Infa'ala yanfa'ilu, infi'alan wa munfa'alan, fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun, infa'il la tanfa'il, munfa'alun munfa'alun. 3 tambah sulasi mazid wazan inkasaro, inkasaro yankasiru, inkisaron wa munkasaron, wa munkasirun wa dzaka munkasarun, inkasir latan kasir, munkasarun munkasarun. 3+3 halaman selanjutnya. Istaf'ala, ayo. Istif'alan wa mustaf'alan,
mustaf'ilun wadaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun sulasi istaghfaro terakhir istaroha istirohatan wa mustarohan wadaka mustarohun istarih la tastarih mustarohun nanti di syair-syairkan sendiri, di murojaah sendiri ya Bu, di rumah gitu, dibacai yang lengkap gitu maksudnya, tidak cuplikan-cuplikan ya gitu. Sudah ya Bu, di rumah begitu ya Bu. Ya sudah, nggak usah dijawab ya gitu, ketawanya itu udah menjawab ya. Kemarin sampai mana kita ibu-ibu ya? Oh, Bu? Ini ya berarti amsilah ya. Nanti mungkin faedah-faedah ini kita bahas juga sambil lalu ya gitu. Jadi kita tidak terus membahas tentang sorof ini. Jadi yang penting jenengan mengenal wazan-wazan itu ya. Itu yang pertama. Kalau mengenai faidah dari wazan nanti kita bisa sambil jalan gitu. Jadi nanti mungkin kita akan kembali ke Mumtaz 2 ya, ke buku itu untuk melanjutkan materi di Mumtaz 2. Baik, karena ini sudah kadung sampai nomor berapa Bu? 3 ya. Yang kita tuntaskan berarti halaman 16 berarti. Kemarin yunqalu diubah, dipindahkan as-sulasiyu al-mujarradu, fi'il sulasi mujarrad 3 huruf asli ila wazni fa'ala, ke wazan fa'ala bi ziyadati tat'if, dengan tambahan penggandaan, tambahan tasdid ya pada ain fi'ilnya. Maka apa faidahnya? Yang pertama adalah kemarin sudah kita bahas lit ta'diyah, adalah untuk memuta'adikan fi'il yang lazim. Jadi fi'il yang lazim itu fi'il yang enggak butuh, yang tidak membutuhkan objek. Saya duduk, titik kalimatnya. Tapi kalau jenengan mengatakan saya mendudukkan, nah itu harus ada objeknya, harus disebut. Jadi sehingga kata saya mendudukkan itu tidak sempurna kalamnya. Artinya tidak sempurna itu tidak bisa dipahami. Orang akan bertanya, loh mendudukkan apa sampean ini? Begitu. Beda sama menolong, saya telah menolong misalnya ya gitu. Nah itu jelas muta'addi karena menolong butuh objek yang ditolong. Jadi nggak boleh berhenti sampai di situ, harus menyebutkan objek.
Lah, lantas bagaimana kalau kita itu punya bahan baku namanya fi'il sulasi mujarrad? Nggih. Lah kita mau ngomong mendudukkan, mau ngomong menurunkan misalnya, tapi kita hanya punya kosakata 3 huruf asli. Nazala artinya turun, kan nggak mungkin. Karena turun itu dia tidak butuh objek, sedangkan menurunkan itu ada objeknya. Lah kita mau mengatakan misalnya saya menurunkan tas misalnya, maka nggak mungkin kita memaksakan fiil 3 huruf yang lazim itu ya untuk dipakai gitu di dalam kalimat itu ya. Nah maka bagaimana caranya? Kita punya bahan baku nazala misalnya, kita masukkan ke wazan ini, berarti zainya ditasdid menjadi nazzala, maka itu sudah merubah artinya dari turun menjadi menurunkan. Maka kita bisa memberikan objek kepada fiil itu, begitu. Itu yang dimaksud dengan litak dia, ya, begitu. Seperti dicontoh fariha artinya gembira, kalau dirubah menjadi farroha wazan fa'ala maka artinya adalah menggembirakan. Ya, maksudnya membuat gembira gitu. Nah, yang kedua, walid dalalati ala taktsir. Bagaimana kemudian jika kita punya bahan baku fiil yang dia itu sudah mutaaddi. Gitu. Tapi kemudian fiil itu tetap dimasukkan ke wazan ini, misalnya kata kotoa. Kotoa artinya memotong. Memotong itu kan sudah mutaaddi ya. Kita nggak boleh mengatakan saya telah memotong, harus ada objeknya. Saya telah memotong tali misalnya. Nah, bagaimana jika kita punya bahan baku 3 huruf asli tapi dia bukan lazim, sudah mutaaddi fiilnya gitu misalnya. Nah, tentu ketika fiil yang sudah mutaaddi kita ubah ke wazan fa'ala, maka maknanya tentu tidak akan memutaaddikan. Kita akan, kata orang Jawa itu ada pepatah nguyai segoro. Lah, sudah mutaaddi kok mbok mutaaddikan lagi kan nggak mungkin gitu. Maka ketika ada kasus seperti itu, maka yang diinginkan bukan memutaaddikan fiil tersebut, tetapi yang diinginkan adalah liddalalati ala taktsir, menunjukkan banyaknya perbuatan fiilnya itu dilakukan ya. Itu misalnya kita susun sebuah kata, contoh di situ qata'a zaidun al-habla. Zaid qata'a telah memotong-motong al-habla seutas tali, berarti memotongnya nggak sekali gitu ya. Di situ dijelaskan ai ja'alahu qita'an katsiratan, bahwa maksudnya adalah Zaid itu menjadikan tali itu potongan yang banyak gitu ya. Jadi diketok-ketok berarti fiilnya memotongnya nggak sekali. Jadi kalau kita hanya memotong sekali maka gunakan qata'a biasa. Tapi kalau jenengan motongnya berulang-ulang maka jenengan menggunakan qata'a gitu nggih. Yang ketiga, walin nisbatil maf'ul ila aslil fi'li, untuk menisbatkan ya, menyandarkan sebuah objek kepada asal dari fi'il itu. Nah, contoh kafaro zaidun amron ya, dari kata kafaro biasa ya, 3 huruf aslinya artinya menutup. Jadi kafaro itu digunakan oleh orang Arab, salah satu maknanya adalah kalau ada petani dia itu mau nanam benih di ladangnya misalnya ya. Nah, tanahnya itu dikeruk dulu, terus benihnya ditaruh, terus ditutup. Lah, proses menutup benihnya itu tadi itu namanya kafaro dalam bahasa Arab. Diserap di dalam bahasa Inggris menjadi cover. Jadi cover itu artinya tutup gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya kafaro. Orang yang nutup namanya kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup dari atau orang yang menutup
dirinya dari kebenaran. Nah gitu. Makanya nggak boleh bangga-bangga dulu zamannya kafir boy, kafir girl ya gitu. Hah? Oh, cover boy. Kira kafir boy, kafir girl ya gitu. Nah, maka di sini adalah menisbatkan kepada objek ya, kepada asal fiil. Nah, di situ objeknya mana? Kafaro Zaidun Amron adalah si Amr. Nah, Zaid itu subjek. Objeknya adalah Amron. Lah, Amron itu namanya maf'ul. Gitu nanti. Oke? Zaid itu namanya fa'il, namanya subjek. Predikatnya fiilnya itu kafaro. Nah, begitu. Jadi menisbatkan objek itu kepada asal fiil. Nah, fiil kafaro itu kan artinya tadi kafir ya, gitu artinya. Maka Zaid ini pelakunya. Zaid kafaro, telah menganggap, begitu, telah mengkafirkan si Amr, gitu maksudnya. Jadi fiilnya itu disandarkan arti asalnya kepada si objek Amrnya gitu. Berarti kalau begini, Zaid telah mengkafirkan si Amr. Nah gitu maksudnya. Nah, jenengan boleh menggunakan kalimat yang lain, misalnya kadzdzaba Muhammadun Aliyan misalnya. Kadzdzaba telah menganggap dusta, telah menuduh berdusta siapa? Muhammadun, si Muhammad, Aliyan terhadap Ali, gitu maksudnya. Itu yang dinamakan menisbatkan objek itu kepada asal dari fiil itu. Fiil kafaro itu kan aslinya kafaro, gitu, artinya adalah kafir, telah kafir, begitu artinya. Nah, jadi itu makna yang ketiga yang kemarin sudah kita bahas ya. Boleh jenengan mau menyandarkan sifat apa kepada objek itu. Nah, bentuk seperti ini yang digunakan. Dusta berarti kadzdzaba, begitu. Gitu. Menganggap mulia berarti karroma, begitu. Ya, tinggal menganggap mulia siapa, begitu. Nah. Yang keempat, kenapa 3 huruf asli kemudian dirubah ke 3 plus 1a di sini di wazan fa'ala? Yang keempat faidahnya adalah walisal bi aslil fi'li minal maf'ul. Ya. Walisalbi, dan untuk menghilangkan, mencabut. Salb itu artinya mencabut. Untuk menghilangkan ya maknanya mencabut aslil fi'li minal maf'ul, asal fi'il dari objek. Ya. Nahu contohnya qassara Zaidun ar-rummana. Tuh. Qassara predikat. Berarti kata kerjanya di situ. Zaidun fa'il, pelaku. Jadi yang melakukan qassara itu siapa? Zaid. Ar-rummana adalah objek, maf'ul namanya, maf'ul bih. Nah, jadi di sini untuk menghilangkan asal fi'il dari objeknya. Nah, sekarang objeknya mana? Ar-rumman, maknanya delima, buah delima. Rumman ada di Al-Quran ya? Ada, ya gitu. Nah, siapa yang mencabut itu adalah Zaid. Nah, itu pelakunya. Apa yang dilakukan, apa yang dibuang, apa yang dihilangkan, apa yang dicabut? Qassara. Qassara itu ya, dia itu artinya adalah kulit. Gitu. Jadi kisrun itu artinya kulit.
Kisrun itu artinya kulit. Maka kata ini kemudian dimasukkan ke wazan fa'ala menjadi qassaro. Berarti ketika maknanya yang keempat faidahnya, maka bermakna salb, bermakna menghilangkan, mencabut. Ya. Apa yang dicabut? Asal fiilnya. Asal fiilnya kan ini. Artinya maka apa yang dibuang, apa yang dihilangkan, apa yang dikupas dari delima itu kulit. Nah, begitu. Maka kita boleh mengatakan qassaro Zaidun, ya. Di sini ar-rumana. Nah, sini. Berarti kulitnya siapa yang dihilangkan? Objeknya ini. Itu yang dimaksud dengan walisalbi aslil fi'li minal maf'ul. Ini asal fi'ilnya. Ini isim ya aslinya. Kisron artinya kulit. Ya. Nah, ketika dimasukkan ke wazan qassaro, maka artinya ini yang dihilangkan, yang dibuang, yang dicabut, gitu maksudnya. Dicabut dari mana? Dari objeknya. Yang mencabut siapa? Si Z. Nah, gitu. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia di sini predikat, subjek, objek. Kalau kita mau bagus nerjemahnya tentu SPOK. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1 Z, begitu nerjemahinnya. Qassaro predikat setelahnya. Oke? Telah mengupas, menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Lah, qassaro ini kata dasarnya apa? Dari kisrun, kulit. Yang dihilangkan kulit. Dari apa? Dari objeknya, ar-rumana, delima. Kalau ada keterangan di sini fil bait misalnya. Berarti ini apa? Keterangan. Nah, nerjemahinnya harus begini. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baku ya. Subjeknya dulu, predikat, objek, baru keterangan. Gitu. Ya, dengan menerjemahkan itu kan harus menggunakan gramatika bahasa tujuan. Ini teks Arab, ya dengan terjemahkan bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia menyusun kata? Subjeknya didahuluin, predikat kemudian, terus objek, kemudian keterangan. Zaid telah mengupas kulit buah delima di dalam rumah, begitu. Itu yang dimaksud dengan walisalbi aslil fi'li minal maf'ul. Jelas ya, Bu? Ya, dengan sekarang mau mencabut apa? Gitu. Ya, mencabut gigi. Itu misalnya. Dari apa? Dari kucingnya misalnya. Giginya kucingnya bolong. Pernah ya kucing giginya bolong ya? Siapa yang di sini melihara kucing? Pernah bawa ke dokter hewan kucingnya giginya bolong? Gak pernah ya? Padahal gak pernah gosok gigi loh. Iya, gak pernah gosok gigi. Duh, ada dah. Loh lah, saya ini tanya. Saya ini gak ngerti. Ya, mungkin ada ya gitu. Tapi karena kucing itu kan gak pernah sambat. Gak kayak jenengan misalnya ya gitu, sakit gigi dikit aja aduh bikin status ya itu, temennya balesi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Baik, apa maksudnya qassaro Zaidun ar-rumana? Maksudnya adalah naza'a, Zaid mencabut. Ya gitu, naza artinya mencabut. Makanya orang meninggal tuh namanya naza, dicabut ruhnya gitu. Naza'a kisrohu, si Zaid telah mencabut kulitnya delima, gitu maksudnya gitu. Jadi ai itu adalah harfut tafsir namanya ya. Jadi kata setelah ai itu adalah penjelasan dari kata sebelumnya gitu.
Kemudian yang terakhir di 3 plus 1 ani adalah walittikhadil fi'li minal ismi. Walittikhad, dan membuat al fi'li fi'il, ya, kata kerja itu minal ismi, dari kata benda. Jadi bisa kita membuat kata kerja itu dari kata benda. Nah gitu. Contoh nahwu, contoh khayyamal qaumu. Khayyama telah mendirikan kemah. Ya, kemah itu dalam bahasa Arab namanya khimah, ya, atau khiyam jamaknya. Terus kata khimatun itu dibuat fiil gitu. Khayyama al-qaumu. Nah ini, khayyama telah mendirikan kemah. Siapa? Al-qaumu, kaum itu. Kaum itu telah mendirikan kemah. Ini fi'il madiyah, tapi dia terbuat dari isim. Itu yang dinamakan dengan walittikhadil fi'li minal ismi. Membuat fi'il dari bahan baku berupa isim. Ini dari isim sebetulnya, gitu. Nggak ada fi'il khoyama, itu nggak ada. Jadi jenengan jangan nyari 3 hurufnya apa ini sulasi mujarotnya, nggak ada, beda sama yang lain-lain. Ya, karena dia nggak ada bentuk fi'ilnya aslinya, tapi yang ada isim, yaitu khimah. Ini artinya kemah. Ini isim adanya, nggak ada. Ya, maka di sini kemudian diubahlah kata khimatun ini menjadi khayyama, dimasukkan wazan fa'ala, menjadi khayyamal qaum. Kaum itu telah mendirikan kemah. Itu maksudnya. Nah itu ya, 5 faidah yang terjadi pada wazan fa'ala, ya. Jadi kalau kita ketemu fi'il berwazan fa'ala ini, maka artinya 1 dari 5 ini, ya, gitu. Dan ingat, makna yang sering digunakan adalah sesuai urutannya. Kalau penulis ini menulis lita'diyati itu pada poin nomor 1, berarti sebagian besar fi'il yang berupa wazan ini itu rata-rata, gitu. Itu berfaidah untuk memuta'adikan fi'il yang lazim, begitu. Nomor 2 peringkatnya yang nomor 2, nomor 3 ya yang nomor 3. Jadi yang sering digunakan tuh ditaruh atas, begitu. Kecenderungannya seperti itu penulis ini, ya, begitu. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Ya. Yeah. Apa? Taba. Iya. Oh iya.
Apa tadi tabaud? Begini dah. Mutaba'ida gini. Ya, Bu. Dua-duanya isim nih. Ya, ini tinggal wazannya apa? Dari kata apa ini? Gitu. Dari kata apa ini kira-kira? Ba'uda. Ya. Aslinya 3 hurufnya ya. Berarti dia ketika masuk ke wazan ini berarti tambahannya apa? Ta. Ya. Oke, kata dasarnya ba ain dal. Berarti tambahannya ta, fa fiilnya ba. Ya. Kasih alif. Ain fiilnya di dhammah. Begini. Harokatnya dipasang. Tafaud begitu, tafaul begitu. Lah tinggal kata yang berwazan tafaul ini letaknya di mana gitu. Nah itu gunanya sorof itu, jenengan bisa ngerti nanti kata, setiap ketemu kata itu dia letaknya tuh di mana gitu. Misalnya nggih, kata tafaul ini kira-kira dia munculnya kalau di tasrifan yang baru kita baca tadi di wazan berapa? 3 huruf atau 3 plus 1, 3 plus 2 atau 3 plus 3? 3 plus 2, 3, 2. Di wazan apa? Nih, 3 plus 2. Dia bentuknya masdar nih. Tanya kan tambahan, Bu. Berarti itu tak wazan, bukan tak asli. Karena kata dasarnya kan ba, ain, dal. Berarti tambahannya tak dengan bisa diartikan saling, nggak usah tanya. Bisa gitu. Tafahum artinya saling mengenal, bisa. Nah itu bacanya di faida wazan itu gitu. Jadi orang bisa sorof itu dia bisa menempel setiap kata yang dia temui itu di mana gitu. Nah, jadi oh di sini gitu. Di sini. Nah. Karena kan sorof kan berbicara tentang bina, 2 sigot, 3 wazan nih. Isinya tasrifan ini kan di sini adalah sigot yang miring ini, fil madi, fil mudhari, masdar, ini namanya sigot. Binanya ada di sebelah kanan, sohi atau mu'tal, gitu kan? Nah, yang tengah-tengah ini, yang tafa'al ini semuanya wazan. Oke. Nah, yang di hitam-hitam nih wazan semua. Oke, Bu, monggo. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, kita lanjutkan ke Mumtaz 2. Kita masuk ke sini ya. Jadi sorof itu nanti setiap jenengan masuk 15 menit dibaca bersama-sama kayak tadi. Itu dibiasakan seperti itu, ya. Terakhir kita Mumtaz 2 sampai halaman berapa? 13 ya. Latihan mabni dan morob ya. Jadi diingat-ingat isim tuh
ada yang kata itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yo, masih ingat nggak halaman 12 tuh syairnya? Masih ingat, Bu? Tidak. Jangan jujur begitu ta, Bu. Ya Allah, kok cik jujur ya. Jenengan itu gini, masih ingat ta, Bu? Insya Allah kita coba, Ustaz. Gitu. Ya. Iya. Loh, kok diem, Bu? Ternyata tidak bisa, Ustaz. Masih ingat, Bu? Gimana? Yang ingat, yang ingat. Ayo, itu, ayo. Lagu apa? Nggak ada lagunya, Bu. Bingung jenengan saya tanya lagunya apa gitu. Nggak ada judulnya kadang-kadang. Iya. Iya, bingung juga saya. Nggak hafal soalnya judul-judul lagunya, Bu. Nah, gimana, Bu? Kata yang mabni itu ada 4 huruf 8 isim 9 fi'il amr dan fi'il madhi itu semua tidak berubah. Yang berubah hanya ada 2, isim berciri marfu mansub majrur. Yang kedua fi'il mudhari marfu mansub dan juga majzum. Sudah ingat, Bu? Ingat ya? Nah, coba ayo. 1, 2, 3. Kata yang berubah hanya ada isim berciri marfu mansub majrur. Yang kedua fi'il mudhari marfu mansub dan juga ingat-ingat itu anunya, Bu, logika syairnya tuh. Kata yang mabni itu ada 4 huruf 8 isim 9 fi'il amr dan fi'il madhi itu semua tidak yang berubah hanya ada 2, isim berciri marfu mansub. Yang kedua fi'il mudhari marfu mansub dan juga. Nah, jadi yang sedikit melegakan kita menjadi lebih ringan karena apa? Ada kata-kata itu yang dia berupa isim-isim atau fi'il yang dia tetap mabni, tidak berubah sampai kapanpun ya bunyinya seperti itu. Jadi fi'il madhi misalnya dhamir huwa ya pasti akhirannya di fathah. Begitu. Kalau dhamir hum ya pasti ada waw alif, kholaku misalnya. Ya. Atau fi'il amr. Ya, gitu. Idrib pukulah. Kalau dhamir anta pasti disukun. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya huruf ada 8 kelompok. Mulai huruf jer. 8 masa bisanya 1 tok ingetnya ya. Jer, atof, taukid, syarat,
Ya, inna wa akhwatuha 6 nawasib, jawazim, nida. Lancar karena hasil melirik ya. Ya. Terus isim 9, isim yang tetap tidak berubah. 1 isim 1, 2, 3, 4, 5 mausul, 6 isim isyaro ini. Isyaro itu dorof, zaman, makan, terus istifham. Nah, itu yang mabni, yang tetap itu kita butuh dititeni gitu aja, diinget-inget. Kayak huruf jar apa aja itu dihafal atau dihafal gitu, hafal ya. Nah gitu loh, agak menyenangkan gurunya gitu. Bisa diem aja, insya Allah gitu ya. Belajar retorika namanya Bu ya. Nah, kemudian yang berubah-ubah bentuk akhirnya itu ada 2. 1 fi'il mudhari. Makanya fi'il mudhari itu kalau asli dia marfu. Kenapa kok marfu? Karena tidak diawali nawasib dan maka kalau tidak ada huruf yang sudah kita hafal tadi itu nawasib dan jawazim, maka fi'il mudhari itu pasti asli bentuknya. Seperti yang jenengan hafal itu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna. Itu namanya asli. Bawaan lahirnya begitu fi'il mudhari itu. Nah, dia bisa mansub kalau diawali huruf nawasib. Nah, ini urgensinya kita menghafal huruf nawasib Bu. Karena huruf nawasib itu tidaklah diciptakan melainkan untuk memansubkan fi'il mudhari. Ketiga majzum i'rabnya ya. Nah, kalau didahului huruf nawasib. Nah, seperti itu. Ya. Nah, perubahannya juga sudah kita bahas lebih detail di halaman 9 di buku itu. Di halaman 9 itu perubahannya sudah kita tulis ya. Nah, itu mulai yang sohi sampai yang mu'tal akhir gitu. Ingat-ingat itu penjelasannya. Kalau sudah belajar pasti ingat insya Allah. Ya, gitu. Buka halaman 9 ada oret-oretannya, oh, paham insya Allah. Ya. Nah, jadi fi'il mudhari berpotensi dia bentuknya akan berubah-ubah Ibu. Tidak seperti fi'il madi, tidak seperti fi'il amr yang tetap seperti itu terus. Ya. Misalnya fi'il madi dhamir huwa, pasti akhirannya fathah. Khalaqa, sami'a, ja'ala, pasti di fathah-fathah begitu. Karena dia tidak berubah. Beda sama mudhari, yaf'ulu misalnya. Itu yaf'ulu itu bisa berubah yaf'ula, bisa berubah yaf'ul. Nanti realitasnya di dalam teks tergantung dari penyebab apa gitu. Kalau tidak ada penyebab nawasib jawazim berarti marfu, dibaca yaf'ulu. Tapi kalau ada nawasib berarti berubah yaf'ula. Kalau jazm berubah yaf'ul. Nah, realitasnya tulisannya kalau nggak ada harokatnya sama ibu-ibu. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ul, sama nggak bunyinya? Sama Bu. Itulah pentingnya kita mengenali faktor-faktor yang bisa merubah fi'il mudhari. Nah itu tadi, yaitu huruf nawasib dan jawazim. Nah kalau sudah hafal itu insya Allah mengarungi samudra teks kayak apa, ngerti dia, oh ini penyebabnya berarti harus mansub, ini penyebabnya berarti harus majzum, oh ini tidak ada penyebabnya berarti harus dibaca rofa, begitu. Sudah paham ya ibu-ibu? Ya, yang kedua yang berubah-ubah adalah apa? Isim yang berciri. Nah, isim yang berciri adalah isim yang selain dari yang sudah kita hafalkan dari isim 9.
Jadi kalau jenengan menemukan ciri-ciri isim tapi dia tidak ada di dalam kolom-kolom isim 9, maka isim itu berpotensi besar dia adalah isim yang berciri. Kalau berciri berarti mu'rob, dia tidak mabni, Ibu. Bisa berubah. Misalnya lafadz masjid. Nggih? Gitu. Masjid isim berciri. Nggih? Nah, maka masjid ini karena isim berciri dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kalau marfu dia di dhammah masjidun, kalau mansub masjidan, kalau majrur masjidin. Jadi dalam teks itu harokat akhirnya bisa berubah kayak begitu. Nggih? Atau dua. Nggih? Misalnya kafirun, dua kafironi. Nggih? Lah kata kafironi bentuk dua laki-laki ini ya, kalau pakai alif seperti itu dan diakhiri nun berarti dia marfu. Itu di situ ya. Kalau dia mansub alifnya berubah jadi ya, kafiroini. Begitu. Nah, kalau majrur sama kayak mansub, kafiroini. Untuk dua ya. Kalau untuk jamak laki-laki, kafiruna, kafirina, kafirina. Nah, itu yang dimaksudkan dengan dia berubah, mu'rob. Nah, perubahan kata kafirun menjadi kafiron, menjadi kafirin. Lah, ini yang nanti sesaat lagi akan kita pelajari. Kenapa? Kapan sebuah isim berciri itu dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majrur. Gitu, Bu. Kalau fi'il mudhari kan enak ya. Karena dia ada huruf nawasib apa enggak, jawazim apa enggak kan gitu. Nah, kalau untuk isim berciri ini memang sedikit agak membutuhkan ketekunan, Ibu-ibu. Membutuhkan apa, Bu? Nah, jadi apalagi musim hujan kayak begini, jangan kayak kerupuk yang terpapar air hujan melempem, nggih. Kata orang Jawa ayem ya gitu. Itu. Ya. Nah, jadi semangatnya harus tetap seperti ya musim kemarau ya, menyala abangku ya gitu. Sudah Ibu-ibu. Nah, itulah kenapa kemarin kita latihan mabni dan mu'rob ya, untuk memahamkan kita ya gitu, menguatkan pemahaman kita tentang mana kata yang mabni, mana kata yang mu'rob. Kata yang mabni ada berapa, Bu? 1 huruf 8, 2 sim 9, 3 4. Nah, yang berubah ada berapa, Bu? 1 isim berciri, fi'il mudhari. Kalau isim berciri perubahannya ada berapa? 3. 1 2 mansub, 3. Kalau fi'il mudhari perubahannya ada berapa? 3. 1 2. Jadi diingat-ingat ya. Istilah marfu dan mansub itu untuk isim dan fi'il mudhari itu ada sama-sama. Yang berbeda adalah majrur dan majzum. Majrur hanya untuk isim gitu. Ya. Fi'il tidak mengenal istilah majrur. Yang ada majzum. Ingat-ingat ya itu. Nah, buka halaman 14. I'rab perubahan ya, perubahan akhir dari sebuah kata ya, i'rab bagi isim ada 3, 1 marfu, 2 mansub, 3 majrur. Untuk marfu sebabnya ada 8, untuk mansub sebabnya ada 7, untuk majrur sebabnya ada 4, Ibu-ibu. Oke.
Mana dulu yang kita bahas ibu-ibu? Yang paling banyak atau yang paling sedikit? Paling banyak atau paling sedikit? Ya, dibuka halaman 15. Yang mana dulu kita bahas, Bu? Oh, majrur ya. Nah, kapan sebuah isim itu dia dii'robi sebagai isim yang majrur, ya? Maka penyebabnya pasti satu di antara 4. Ya, setidaknya penyebabnya adalah satu di antara 4. Yang pertama, ibu-ibu, semua isim yang diawali oleh huruf jar, ya. Nah, kita dulu kan latihannya begitu, ya, gitu. Misalnya kata bihi, bi huruf jar, setelahnya pasti isim, gitu, nggih? Nah, dilihat di situ, ya, gitu. Billahi, bi isim, Allahi, bi huruf jar, Allahi isim. Isimnya apa? Pasti majrur, ibu-ibu, gitu. Karena diawali. Nah, sekarang coba huruf jar. Terus kalau peserta mumtaz nggak hafal huruf jar itu kebacut, ibu. Karena mumtaz itu nama lainnya adalah bikalila, ibu. Saya itu sering ketemu orang-orang, loh Ustadz masih ngajar yang bikalila itu, sing dihafal itu bikalila, gitu. Ada orang sampean masih belajar yang ini bikalila itu. Bikalila opo? Mumtaz tak? Iya mumtaz ya. Yang hafal bikalila, Bu, ya. Jadi materi prasyaratnya sebelum jenengan bisa membahas isim majrur, maka salah satu materi prasyaratnya kudu hafal huruf jar. Tanpa menghafal huruf jar sia-sia itu. Sia-sia. Lah gimana cara mengenali isim majrur? Wong huruf jar aja nggak hafal. Kan nggak bisa kita melanjutkan materinya. Hafal ya, Bu? Nah, gitu loh. Mulai insya Allah ya, gitu. Contoh, dibaca, Bu. Contoh. Ya, dibaca bersama-sama. Terus? 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 Nah, sudah bisa tahu mana huruf jarnya? Isim majrurnya sudah tahu? Nah, tuh, ya. Loh Ustadz, kok lil muttaqina dengan minal muslimina kok di fathah, Ustadz? Katanya jar itu kasroh, majrur itu kan seperti billahi, Allahnya kasro, kamatali kasro, masjidi kasro, ghaibi kasro. Kok muttaqina kok nggak muttaqini? Maka kasroh itu adalah tanda utama dari isim majrur. Perhatikan, tanda utama yang primer. Berarti ada yang sekunder, gitu nggih? Nah, karena lil muttaqina ini adalah jelas i'rabnya adalah majrur karena sebabnya didahului huruf jarli. Nggih. Nah, kenapa kok dia tidak kasroh? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau dia majrur dan mansub tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan ya tandanya.
Ya-nya itu, Bu. Jadi jangan nyari kasrohnya pada isim tasniyah muslimaini. Nggak ada, ibu-ibu, nanti. Loh, itu kasrohnya nun. Oh, bukan. Tanda majrurnya itu dengan ya. Perhatikan itu, ibu-ibu. Oke. Kalau dia marfu, bunyinya muttaquna. Tandanya pakai apa? Pakai wawu. Oke. Nah, seperti itu. Bentuk satunya laki-laki muttaqun, muttaqoni, muttaquna, gitu. Ya. Nah, kalau majrur muttaqin, muttaqoini, muttaqina, begitu. Jadi tidak semua tanda dari isim majrur itu menggunakan kasroh. Nah, diingat-ingat ya, gitu. Itulah kenapa muslimina juga menggunakan fathah di akhirnya. Lah, karena tandanya memang bukan fathah di atas nun, tapi ya-nya itu. Sudah ini, Bu, paham, Bu? Oke. Nah. La an abi tandanya pakai apa? Tandanya pakai huruf, Bu. Huruf ya-nya itu. Ya. Kenapa ini yang disebut dengan asmaul khomsah? Jadi asmaul khomsah itu tandanya dia i'rabnya bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Nah, gitu. Jadi karena sudah disebut di sini ya kita ini kan. Nah, itu sudah kita cuplik, Bu. Di halaman 18, Ibu. Di buku itu. Kita lompat dikit ya, tapi tidak kita bahas detailnya. Nah, di bait terakhir itu disebut terakhir asmaul khomsah. Apa saja asmaul khomsah itu? Ada 5 isim, 1 abun, 2 akhun, 3 du, fu, dan hamu. Maka 5 isim ini itu i'rabnya bil harfi, dengan huruf, ibu-ibu. Contohnya abu kalau marfu pakai wawu dia kalau marfu. Kalau mansub pakai alif, aba. Makanya kita kan mendengar ya, gitu. Ya Aba Bakrin, begitu bunyinya. Tidak abu bunyinya, tapi aba. Nah, begitu karena mansub. Terus dia kalau majrur pakai ya, Bu. Makanya bunyinya abi, an Abi Hurairah. Nah, gitu. Jadi kalau dia marfu dia pakai wawu, kalau mansub pakai alif, dan majrur pakai ya. Ngingetnya kayak matobi'i ya. Marfu itu pakai wawu, karena marfu itu kan identik tanda utamanya di dhamma. Kalau mansub pakai alif, karena mansub tuh tanda utamanya pakai fathah. Begitu, ya. Nah, jadi isim-isim ini tidak dikasroh ketika majrur, ya, tidak di fathah ketika mansub, tidak tandanya itu di dhammah ketika marfu, tapi menggunakan huruf wawu, alif, dan ya. Nah, itu namanya asmaul khomsah. Mana isimnya? Ya 5 itu yang disebutin di situ. Oke, cukup di situ saja pembahasannya ya. Jangan diperlebar. Yang kedua, ibu-ibu, sebab yang bisa memajrurkan sebuah isim adalah dorfun, dorof, ibu-ibu. Contoh di situ dibaca qoblas subhi, karena idhofah membacanya nggak boleh lebih bagus disambung, ibu. Daripada jenengan membaca qobla as-subhi, mending jenengan lebih baik membaca disambung kalau idhofah, qoblas subhi. Ya.
Terus seperti itu ibu-ibu. Isim dzaraf itu kecenderungannya membutuhkan mudhof ilaih ibu-ibu. Pasti dia ya kecenderungannya akan memiliki isim yang diidhofahkan kepada dirinya. Kenapa? Karena secara makna tidak mungkin, Bu. Jenengan ngomong qabla, sebelum. Lah, sebelum apa? Kan begitu. Ba'da, setelah apa? Kan begitu. Amama, di depan apa? Waro'a, di belakang apa? Kita nggak akan berhenti sampai dorofnya saja, Bu. Kita pasti akan menyebutkan isim setelahnya. Nah, isimnya itu pasti majrur, ibu. Jadi jangan sekali-kali jenengan membaca isim yang terletak setelah dorof dia di i'rab selain majrur. Qoblas subha sudah nggak mungkin, Bu. Pasti dia bunyinya subhi. Ba'dal maghribi, begitu. Amamal masjidi, waro'al hujurati. Nah, jadi seperti itu. Maka materi prasyaratnya adalah menghafalkan isim dzaraf. Nah, ini baru hafalan mumtaz satunya jenengan kanggo semua. Itulah kenapa kita itu metenteng, pokoknya harus dihafal gitu. Karena kalau nggak menghafal dzaraf nggak bisa kita masuk ke pembahasan ini. Ya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah mudhof ilaih. Ingat, mudhof ilaih adalah isim yang kedua di dalam rangkaian idhofah. Perhatikan nggih, mudhof ilaih kata majmu' itu kan komponennya dua. Satu mudhof yaitu isim yang terletak di depan. Dia itu syaratnya ada dua, tidak boleh pakai al dan tidak boleh Nah, itu mudhof. Lah, untuk isim majrur tidak membahas mudhofnya, ibu-ibu, tapi membahas mudhof ilaih, isim yang kedua. Maka isim yang kedua itu selalu majrur, ibu-ibu. Seperti dzaraf tadi, ya. Misalnya Rasulullahi, nah itu Rasulu itu mudhof, makanya dia nggak boleh ada al, tidak boleh ditanwin. Allahi majrur, nggak mungkin Rasulullahu nggak mungkin, ibu. Malikin nasi, itu kata an-nasi pasti di kasroh, di majrur. Nggak mungkin nasa, nggak mungkin nasu. Ya, malikin nasi apa artinya? Oh, bukan nasi goreng ya, Bu. Malikin nasi itu. Segone diwalik, malikin nasi ya. Sudurin nasi, suduri dan anas. Nah, itu annasnya itu mudhof ilaih namanya, Bu. Dia pasti majrur kayak begitu, Bu. Alimul ghaibi, kata al-ghaibi itu sebagai mudhof ilaih. Dia pasti majrur. Sudah paham ini, Bu? Berarti materi prasyaratnya adalah memahami syarat dari kata. Nah, begitu, Ibu. Nomor 4 ya adalah tawabi. Kapan sebuah isim itu dia majrur? Kalau mengikuti kata isim sebelumnya. Namanya tawabi. Tawabi itu jamak dari tabi, artinya pengikut, follower, norok buntek. Ya. Contoh, ya. Al-waswasi al-khonnasi. Mana yang disebut dengan tawabinya?
Al-Khonnas di situ karena dia mengikuti al-waswasi yang majrur, maka al-khonnasi dia ikut majrur. Kalau bunyinya al-waswasu berarti al-khonnasu. Kalau al-waswasa, nah pasti begitu bunyinya ibu-ibu. Sedangkan penyebab al-waswasi itu majrur, di sini tidak disebutkan konteksnya. Jadi yang menyebabkan al-waswasi ini majrur itu pasti kata sebelumnya. Ada apa di situ? Di ayatnya apa bunyinya? Min syarril waswasil khonnasi. Karena dia idhofah dengan syarri, ibu. Jadi al-waswasi ini kalau dalam teks lengkapnya itu dia menjadi kata majmu'. Ya, karena aslinya begitu. Wa min syarri al waswasi al khonnas. Nah ini min huruf jar ya, pasti setelahnya adalah isim majrur ya, dibaca syar. Nih kenapa kok dia majrur? Nah berarti kita nanti kasih notasi MJ1, MJ majrur gitu ya. Satu berarti penyebab nomor satu. Ini kan ada 4. Nomor 1 diawali huruf, maka syarri ini MJ1. Itu notasinya nanti ya. Terus al-waswasi isim majrur. Kenapa sebutnya? Sebabnya idhofah dengan ini, ya kan? Nah, maka dia MJ3. Mudhof ilaih kan MJ3, Bu. Al-khonnasi majrur kenapa? Nah, berarti MJ. Nah, begini, Bu. Ya. Nanti kalau diawali dhorof berarti MJ2. Nah. PR-nya adalah latihan halaman 16 ini. Ya. Syarat pertama tetap dipisah-pisah, Bu. Kasih sret, kemudian fokus pada isim majrur. Nggih. Kalau ketemu isim majrur kasih MJ atasnya. Terus dikasih MJ-nya yang keberapa? 1, 2, 3 atau 4. Nah, gitu ya. Nah, jenengan kerjakan itu nanti, Bu, ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas. Sebelum ditutup, kita syairkan halaman 15 ya, tentang i'rab isim majrur. Isim yang majrur ada 4 sebab, diawali harfu jar dan juga dhorof. Kata majmu' mudhof ilaihnya yang keempat mengikuti sebelumnya. Isim yang majrur ada 4 sebab, diawali harfu jar dan juga dhorof. Kata majmu' mudhof ilaihnya yang keempat mengikuti sebelumnya. Sekali lagi, Bu. Gitu ya, Bu. Nah, kalau sudah nanti
PR-nya dikerjakan, pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Cukup nggih? Baik, ya, cukup kita akhiri. Subhanakallahumma yang mana Bu? Yang PR anggaran 16 berfokus mencari majlis. Kalau ada PR ada yang lainnya dikerjakan itu apa tidak Ustaz? Ya nanti kan itu pelajaran lama ya. Pelajaran lama tetap akan saya tanya. Maksudnya kalau ketemu fiil itu fiil apa? Gitu, ya. Domirnya apa? Gitu. Pasti saya tanya, ya. Wong ditanya aja lho, nggih. Nek ditunyu ngono jenengan nggak mau ya. Wong ditanya aja. Baik, nggih, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa iya.